Hello, we are from Group 11, and today we will be presenting FlexiTask, an AI-powered application for smart and adaptive tax reporting as part of our technology literacy course segment. However, before we go further, allow me to introduce myself and my teammates. Hello, my name is Anito Dipontro Ibisono, and I will be presenting along my teammates, Pascalis Gracio Vento, Nilma Aprilia, Atari Verly, Cahya Fatia, Putri Hana, Agita Naya. And alright, now that the introduction are done, let's move on to our presentation. Oke, bagian pertama akan saya jelaskan oleh diri saya sendiri, latar belakang gagasan, tren global penggunaan AI di bidang perpajakan, lalu ada relevansi penerapan AI di Indonesia, lalu ada tantangan volume dan kompleksitas data perpajakan, lalu urgensi digitalisasi perpajakan, juga ada efisiensi dan nilai tambah untuk wajib pajak, dan yang terakhir dukungan terhadap transformasi digital Indonesia. Selanjutnya adalah manfaat gagasan. Yang pertama, peningkatan efisiensi dan akurasi pelaporan pajak. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik. Yang ketiga, respons adaptif terhadap perubahan regulasi. Yang keempat, mendukung kepastian hukum. Yang kelima, pengurangan risiko kesalahan dalam pelaporan. Yang keenam, kemudahan dan kemandirian wajib pajak. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Agita. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan. Yang pertama itu membantu wajib pajak mengelola dan melaporkan pajak dengan efisien dan akurat. Flexitax menghadirkan aplikasi cerdas berbasis AI yang dirancang untuk mempermudah wajib pajak dalam mengelola dan melaporkan pajak. Aplikasi ini membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih efisien dan akurat. Yang kedua, Flexitax menyediakan sistem yang responsif terhadap perubahan regulasi perpajakan. Jadi secara otomatis menyesuaikan pelaporan sesuai dengan peraturan terbaru. Sistem ini juga membantu mengurangi ketergantungan pada metode manual yang rawan kesalahan. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perpajakan. Dengan menciptakan sistem yang lebih terbuka dan dapat dipercaya oleh masyarakat, sistem ini pun membantu wajib pajak untuk melaporkan pajak secara mandiri dan akurat, sehingga memberikan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan jelas dan transparan. Yang keempat, mendukung reformasi perpajakan di Indonesia. Flexitax menjadi alat inovatif yang membantu memperbaharui sistem perpajakan. Sistem ini memberikan dampak positif bagi pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih responsif dan adaptif. Yang terakhir, memberikan solusi komprehensif untuk era digitalisasi. Aplikasi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan wajib pajak di tengah transformasi digital. Dengan memanfaatkan teknologi AI, aplikasi ini menciptakan pelaporan pajak yang adaptif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, kondisi terkini. Yang pertama, kompleksitas regulasi perpajakan, yaitu wajib pajak kesulitan untuk mengikuti pembaruan peraturan tanpa sistem pendukung. Yang kedua, potensi pemanfaatan teknologi AI, yaitu teknologi AI dapat meningkatkan efisiensi pengolahan data perpajakan yang besar dan kompleks. Yang ketiga, keterbatasan tenaga ahli dan sumber daya, itu beban kerja administrasi tinggi akibat meningkatnya pelaporan pajak. Solusi permasalahannya, yang pertama, fleksitas sebagai solusi AI untuk perpajakan. Aplikasi berbasis AI yang adaptif terhadap perubahan regulasi dan kondisi ekonomi. Yang kedua, deteksi kesalahan dan ketidaksesuaian secara otomatis, yaitu teknologi AI mendeteksi potensi kesalahan dalam laporan pajak secara otomatis. Yang ketiga, akses real-time untuk informasi pajak, yaitu fleksitas menyediakan panduan dan informasi pajak secara real-time. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya, Putri Hana. Selanjutnya adalah hasil akhir dari gagasan ini. Yang pertama yaitu mempermudah proses pelaporan pajak. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akurasi perpajakan. Lalu yang ketiga, efisiensi dan penghematan biaya administrasi. Next. Lalu pihak-pihak terkait
yaitu yang pertama Kementerian Keuangan, yang kedua Direktorat Jenderal Pajak, yang ketiga pengembangan aplikasi, dan yang keempat wajib pajak dan konsultan pajak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada langkah strategis. Yang pertama ada riset atau penelitian. Yang kedua ada requirement analysis atau analisis kebutuhan. Yang ketiga ada desain atau perancangan. Yang keempat ada implementation atau implementasi. Yang kelima ada testing atau pengujian. Yang keenam ada deployment atau peluncuran. Dan yang terakhir ada maintenance atau pemeliharaan. Selanjutnya ada timeline pembuatannya. Yang pertama ada riset selama 1 sampai 2 bulan yang menjelaskan tentang studi literatur, analisis pasar, dan identifikasi kebutuhan pengguna dalam pelaporan pajak. Yang kedua ada requirement analysis selama 3 sampai 4 bulan yang berisi definisi, spesifikasi, fungsional, dan teknis yang dibutuhkan untuk pengembangan FlexiTax. Yang ketiga, ada desain selama 5 sampai 6 bulan tentang desain antarmuka pengguna dan arsitektur sistem yang inklusif dan user-friendly. Yang keempat, ada implementation selama 7 sampai 9 bulan tentang pengembangan kode dan integrasi modul AI yang mendukung adaptasi terhadap perubahan regulasi. Yang kelima, ada testing selama 10 bulan berisi pengujian aplikasi secara menyeluruh untuk memastikan stabilitas, keamanan, dan akurasi pelaporan. Yang keenam ada deployment selama 11 bulan yang menjelaskan tentang implementasi aplikasi ke lingkungan produksi dan penyediaan pelatihan awal bagi pengguna. Dan yang terakhir ada maintenance selama 12 bulan menjelaskan tentang pemantauan performa aplikasi dan perbaikan bug untuk memastikan aplikasi berjalan optimal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Pascalis. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami selaku kelompok 11 ingin memproyeksikan beberapa prototipe yang ada di mana mengenai aplikasi ini dengan di sini ada total sekitar 9 tampilan di mana ada tampilan awal, ada tampilan beranda, lalu ada tampilan profilnya, lalu ada tampilan peraturan perpajakan, tampilan perhitungan perpajakan, lalu ada tampilan pembayaran pajak, lalu ada tampilan penyetoran pajak, ada tampilan pelaporan pajak, dan tampilan ekspor impor, di mana tampilan-tampilan ini kami buat sebagai prototipe yang mana aplikasi ini semoga bisa ramah dengan para pengguna dan juga bisa konsisten dalam pelayanan pajak. Baik, yang terakhir adalah di bagian kesimpulan, di mana di sini ada 3 bagian mengenai gagasan yang diangkat. Itu FlexiTax adalah inovasi yang berbasis AI untuk solusi cerdas dan juga adaptif dalam pelaporan pajak. Nah, FlexiTax ini juga untuk mengatasi permasalahan kompleksitas regulasi perpajakan yang sangat-sangat banyak dan juga rumit, lalu juga ada keterbatasan sumber daya dan juga kesalahan pelaporan manual. Lalu selanjutnya cara merealisasikan waktu yang diperlukan, yang mana di sini kami bagi dalam 3 fokus, yaitu ada pengembangan yang dilakukan melalui langkah-langkah strategis, lalu juga penelitian, analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Lalu yang kedua yaitu adalah proses pengembangan diperkirakan selesai dalam 12 bulan, di mana 2 bulan pertama itu merupakan penelitian dan juga analisis kebutuhan. Lalu 3 bulan berikutnya itu adalah desain dan implementasi prototipe. Dan yang terakhir sisa waktunya adalah pengujian, peluncuran, dan juga pemeliharaan aplikasi. Nah, fokus pada aplikasi ini adalah pada responsivitas aplikasi terhadap perubahan regulasi dan juga kebutuhan wajib pajak. Selanjutnya yang terakhir adalah prediksi dampaknya bagi masyarakat, di mana di sini kami membagi dalam 4 bagian, yaitu adanya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pelaporan yang lebih akurat dan juga efisien. Lalu yang kedua yaitu adalah mengurangi kesalahan pelaporan dan meminimalkan risiko penalti.
Dan yang ketiga yaitu ada meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan melalui transparansi dan akuntabilitas. Dan yang terakhir yaitu adalah memberikan kontribusi positif pada penerimaan negara dan penguatan ekonomi Indonesia. Okay. Okay, that's all from us. We apologize for any mistakes. I will now conclude this presentation. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.